Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidrahu ala dinni kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan, kesempatan dan juga waktu luang untuk beraktivitas. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan segala fasilitas yang kita miliki, segala kenikmatan yang kita miliki untuk senantiasa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita semuanya, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai manusia senantiasa mencari keuntungan, senantiasa mengusahakan kebaikan dari apa yang kita usahakan. Dan tentunya kita sebagai manusia tidak ingin apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan mengalami kebangkrutan. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut?" Kemudian para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga dirham." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang kelak di akhirat membawa amal kebaikan, amal sholat, amal zakat, amal puasa, dan amal kebaikan lainnya. Tetapi dia juga membawa dosa-dosa dari mencaci maki, kemudian membunuh, menuduh, kemudian memukul serta memakan harta orang lain tanpa hak." Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, kelak orang-orang yang dianiaya tersebut akan diambil kebaikan-kebaikannya. Jadi orang-orang yang telah dianiaya, orang-orang yang telah dizalimi akan diberikan haknya, yaitu berupa kebaikan-kebaikan dari orang yang menganiaya. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa makna kebangkrutan yang sesungguhnya adalah kebangkrutan di akhirat. Kebangkrutan di dunia masih bisa kita usahakan, masih bisa kita lakukan hal-hal untuk memperbaiki kebangkrutan tersebut. Tapi kelak ketika kebangkrutan itu menimpa di akhirat, maka yang bisa dilakukan adalah mengambil kebaikan-kebaikan kita untuk diberikan kepada orang-orang yang telah teraniaya. Oleh karena itu, sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengusahakan agar diri kita tidak menjadi orang-orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan tetapi di sisi lain kita juga menyakiti ataupun berbuat zalim kepada sesama kita. Pelajaran selanjutnya yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah bahwa apa yang kita lakukan, kesalahan apapun yang kita lakukan terhadap sesama, maka harus kita selesaikan di dunia.
Kita harus meminta maaf, bahkan mengganti kerugian jika kita merugikan orang lain dari perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai besok di akhirat atau kelak ketika hari kiamat, orang-orang yang telah kita zalimi, orang-orang yang telah kita aniaya, atau orang-orang yang telah kita caci maki, ataupun orang-orang yang telah kita sakiti menuntut kepada kita sehingga menyebabkan kebangkrutan kepada kita semuanya. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut itu menjadi rambu-rambu kepada kita agar senantiasa berhati-hati dalam menjalani hubungan dengan sesama manusia. Kesalahan yang kita lakukan kepada sesama manusia haruslah segera kita perbaiki dan kita selesaikan di dunia ini, agar kelak ketika kita sudah berada di akhirat, kita tidak lagi mendapatkan tuntutan-tuntutan dari saudara-saudara kita yang merasa teraniaya oleh perbuatan kita. Kemudian tentunya kita harus mempersiapkan hal-hal agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang bangkrut. Yang pertama yang perlu kita lakukan agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut adalah kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut adalah kita senantiasa berusaha menyelesaikan masalah-masalah kita dengan orang lain, senantiasa segera menyelesaikan kesalahan-kesalahan kita dengan orang lain tanpa harus menunggu waktu sampai akhir hayat kita. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut adalah kita senantiasa berbuat baik semaksimal mungkin, mengusahakan apapun kebaikan yang kita lakukan dengan semaksimal mungkin, karena kita tidak tahu apakah kebaikan-kebaikan yang kita terima sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini menjadi kehati-hatian bagi kita semuanya agar senantiasa mengusahakan kebaikan-kebaikan dengan maksimal. Kemudian yang keempat, kita harus mengimbangi perbuatan jelek kita atau perbuatan buruk kita dengan kebaikan-kebaikan. Jika kita telah menyelesaikan masalah dengan sesama manusia, tentunya kita harus mengimbangi dengan berbuat baik untuk selanjutnya. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya ini menjadi pengingat bagi diri kami pribadi dan bagi sahabat-sahabat sekalian. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang kelak di akhirat membawa amal kebaikan, tetapi amal kebaikannya habis diberikan kepada orang-orang yang telah merasa terzalimi. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.